Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibnu Hadi Purwanto. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial tentang bagaimana kita membuat sebuah efek paralaks ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Jadi di sini ada cut dari sebuah animasi gitu ya. Filenya dalam bentuk Photoshop dan ini merupakan gambar tangan ya, gambar tangan yang nantinya teman-teman mungkin bisa tracing ataupun yang lainnya kalau nggak bisa gambar tangan gitu ya. Di sini ada langit yang nantinya teman-teman bisa dapatkan dari foto, kemudian dimasukkan di Photoshop, kemudian bisa di grayscale gitu ya. Kemudian di sini ada sebuah peperangan, ini ngambil dari majalah gitu ya. Kemudian kita stem kayak gini ya. Ini sama, kita clone stem dan lain sebagainya. Kemudian kalau ini majalah-majalah zaman dulu gitu ya, majalah zaman dulu itu ada model-model kayak peperangan gitu ya, kita adopsi di sini. Kemudian di sini ada smoke. Smoke ini adalah untuk membatasi dimensi antara objek gambar dari peperangan itu. Kemudian ada semacam asap-asap tipis gitu ya. Kemudian di sini ada karakter utama. Karakter utama ini dibuat menggunakan pensil spidol hitam itu ya, pensil dulu tapi kemudian ditebelin pakai spidol, kemudian di coloring di Photoshop gitu ya untuk pakai brush. Kemudian di tombaknya ini kita pisahkan karena nanti yang akan kita animasikan si tombaknya ini ya, kita animasikan nantinya. Kemudian selanjutnya di sini ada smoke. Nah, smoke ini adalah untuk memisahkan dimensi antara layar paling awal gitu ya nantinya. Kemudian di sini ada debris peak, potongan batu kayak gitu ya, namanya debris. Kemudian ada light, ini dari brush, kemudian di blending mode jadi screen. Kemudian ada light yang kedua, ini sama, cahayanya lebih terang. Kemudian yang ini adalah filter. Nah, filter ini adalah filter untuk filter orange dan filter birunya gitu ya. Oke. Nah, dari cut animasi ini nantinya kita akan masukkan ke After Effects untuk dianimasikan secara paralaks. Sebenarnya tidak harus pakai gambar seperti ini, pakai foto asli pun juga bisa gitu ya. Besok nanti coba atau kapan kita samplingkan menggunakan foto manusia asli, maksudnya foto manusia asli itu ya foto asli gitu ya, bukan model animasi kayak gitu. Tapi kebanyakan paralaks itu digunakan untuk animasi gitu ya, pergerakan jadi gambar diam, kemudian semacam kayak gerak kayak gitu ya. Oke, ini kita karena Photoshopnya ini nggak kepake lagi, mungkin bisa saya tutup aja si Photoshopnya, saya tutup. Kemudian nanti kita akan menggunakan After Effects. Kita menggunakan After Effects di sini. Kita akan buat project baru di sini. Kemudian kita akan mengimportkan bahan yang kita pakai tadi. Kita pakai file. Kemudian saya cari materinya. Ada di motion graphics. Oke, ini kemudian ada di 3D layer. Nah, nanti ada cut anim, kita import asnya, jangan lupa sebagai composition ya, kita import di sini. Kemudian di bagian composition ini editable layer style-nya kita nyalakan. Oke. Kemudian di bagian komposisinya kita double klik di sini. Nah, semuanya sudah masuk ya. Semuanya sudah masuk. Oke. Semuanya sudah masuk, tinggal kita animasikan. Oke, tinggal kita animasikan. Nah, karena ini objeknya masih dalam bentuk 2D, maka tidak ada kedalaman layarnya.
kalau kita ubah seperti ini tampilannya, apa ya, kita aktif kameranya pakai 2 view seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari kameranya masih tetap sama gitu ya. Yang keduanya, yang kamera kedua ini saya ubah ke arah top view aja ya. Sorry, bukan dua ini, tapi yang satunya dari segi top. Ini oh sudah top ya ini. Oke, jadi nanti kalau kita lihat, saya nyalakan 3D layernya di sini, 3D layer. Oke, di bagian 3D layer saya nyalakan sampai semuanya nyala. Oke ya, maka nanti di sini akan jadi satu garis. Nah, di setiap garis ini harus memiliki sebuah kedalaman. Contoh bagian filter itu berarti letaknya itu saya letakkan di paling belakang, tapi masih dalam satu frame ini gitu ya. Kemudian si light-nya juga sama, cahayanya seperti ini. Kemudian light 1 juga sama, saya geser juga. Kemudian debris ini paling depan, debrisnya saya letakkan di sini. Kemudian bisa kita skala ya, debrisnya kita skala seperti ini supaya semuanya masuk. Oke, kemudian selanjutnya ada smoke. Ini smoke yang kedua kayaknya, smoke yang kedua ya. Kita letakkan di atasnya debris. Kemudian si tombak dan karakter ini dipastikan harus barengan gitu ya, geraknya harus sama. Saya letakkan di sini mungkin. Oke, kemudian smoke yang kedua sama, smoke yang kedua. Kemudian di sini ada warnya. Wah, ini warnya kita mundurkan. Oke, ini juga saya rapatkan ke belakang dulu ya. Juga sama. Paling belakang lagi. Oke. Kemudian sky. Ini sky. Langitnya berarti berada di sini nih. Oke. Tinggal kita atur di sini adalah skalanya. Kita mulai dari filter kita skala. Oke. Kemudian light-nya juga kita skala. Kemudian light 1 juga kita skala. Oke ya, light sudah, filter sudah. Debrisnya udah tadi ya, smoke-nya kita skala juga, smoke-nya. Oke. Smoke. Oke, kemudian filternya kayaknya kurang deh. Oke. Tombaknya juga sama, kalian dengan karakternya harus bareng ya, ini tombak dan karakter nggak boleh terpisahkan. Skalanya kalau mau dibesarin semua harus dibesarin, kalau enggak ya enggak usah semua. Oke, contoh seperti ini. Kemudian di bagian smoke ini saya scale juga. Kemudian warnanya juga sama, kita scale. Oke. Sky-nya sama, kita scale juga. Oke, seperti itu. Ini tampilan dari hasil 3D layernya. Kalau yang ini adalah posisinya ya, ini adalah posisinya. Contoh ini tadi yang apa ya? Ini yang kedua itu setelah debris kayaknya. Oh, ini smoke yang pertama ya, smoke yang pertama ini. Oke, kita coba koreksi ya. Kemudian yang kedua lagi ini smoke yang kedua udah, debris udah, apalagi ya, light, cahayanya udah, lightnya juga udah. Oke,
ini like-nya ini berarti dia berada di depannya. Nah, sini, sorry, hanya sini ya. Kita ubah like-nya skalanya. Oke. Kemudian like yang kedua, ini posisinya berada di depan juga. Oke, ya di sini ya. Oke, ini bisa kita mundurkan dulu. Kita set ulang dulu ya. Oke, ini berarti yang apa ini? Oke, bisa kita cek satu-satu. Sudah oke ya. Ini filter. Kemudian ini like-nya. Oke, like-nya sudah ada. Kemudian ini like yang satu. Ini debrisnya. Ini smoke-nya. Kemudian ini tombaknya sudah ya, sudah ada. Kemudian karakternya sudah ada juga, warnya sudah oke, sky oke, semuanya sudah komplit. Nah, tinggal di sini nanti kita akan mainkan pergerakannya. Kita nanti akan memainkan dari tombaknya terlebih dahulu. Nah, ini sudah masuk ke parallax. Oke, saya minimkan dulu semuanya. Kemudian kita ambil di bagian, oh ini ada kesalahan nih, tombaknya itu harusnya di depan ini. Oke, tombaknya harusnya berada di depan. Tombaknya ini harusnya di depan badan ini. Nah, oke, ini ya, masih di depan karakternya. Oke, sudah sesuai. Sekarang kita akan mainkan kubah ke satu tampilan dulu ya, kubah ke satu tampilan dulu. Nah, kita akan mainkan posisi dari bagian tombaknya ini kita sesuaikan dulu. Oke, sudah sesuai. Nah, kita mainkan dari tombaknya. Kita buat solo di sini supaya kelihatan ya, kita solo berarti hanya tombak beserta karakternya seperti ini. Yang lainnya kita hide dulu. Kita akan fokus pada tombak dan karakternya. Nah, untuk apa ya istilahnya itu, membuat si tombak ini biar bisa bergerak, maka kita harus menambahkan di sini adalah puppet pin tool. Nah, ini puppet pin tool. Kerja dari puppet pin tool adalah kita, contoh ya, saya punya posisi di sini di bagian tombaknya. Oke, di bagian tombaknya itu ada, saya agak not responding. Oke, nah muncul titik seperti ini ya. Kemudian saya ada titik lagi, kemudian ada titik lagi. Nah, cara kerjanya ini playheadnya pastikan nanti ditaruh di paling terakhir ya, paling terakhir. Nah, cara kerjanya dia seperti ini. Kalau kita gerakkan si puppet toolnya ini seperti ini, maka nanti dia akan letoy ya. Kemudian kalau kita gerakkan semuanya 1, 2, 3 seperti ini, maka semuanya akan bergerak, ya kan? Nggak ada gunanya kita menggunakan tool. Pastikan yang sini itu tidak ada terseleksi. Nah, ini fungsinya seperti ini. Nah, nanti kalau mau diarahkan ke arah tombaknya gitu ya, nah supaya nggak begini, nanti ada caranya. Semakin banyak puppet pinnya, maka semakin banyak pula yang bisa digerakkan. Oke, semakin banyak puppet pin toolnya,
maka nanti akan semakin banyak yang digerakkan. Nah, permasalahan yang timbul ini kalau kita gerakkan puppet pin toolnya ini, coba ya, puppet toolnya ini saya letakkan di akhir, kemudian saya seleksi semuanya dengan menekan shift. Oke, dengan menekan shift kita seleksi, kemudian kita gerakkan maju seperti ini. Nah, ini kalau kita gerakkan kayak gini ya, maka ada apa ya, istilahnya itu kayak ngelengkung gitu ya. Supaya dia nggak ngelengkung, maka kita akan menambahkan yang namanya puppet stretch tool ini. Puppet stretch tool kita tambahkan di bagian sini, di bagian sini ya, kita tambahkan sini, kemudian kita tambahkan di sini juga, sama di bagian sini, sama tadi yang masih ngelengkung di daerah mana ya, sini mungkin ya. Udah. Nah, nanti kalau kita preview maka jadinya seperti ini, bisa diperhatikan. Kita play ya, kita buat quarter aja supaya nanti nggak nge-lag. Oke, kita quarter dulu. Oh, kalau nggak yo half aja. Oke, kita play, semoga nggak nge-lag. Oke, nah ini ya. Oke, sudah bergerak ya tombaknya. Jadi kayak super slow mo ya, kayak super slow mo. Oke, nah seperti ini baru jadi tombaknya. Sekarang kita akan buat ini orangnya. Orangnya kita akan animasikan juga. Berarti ini berada di bagian karakter ya. Saya akan buat puppet pin lagi di sini di bagian kepala. Tunggu dulu. Tunggu sejenak sampai dia muncul titiknya. Oke, di bagian apa ini, bahu-bahu ini ya. Kemudian di bagian siku, kemudian di bagian sini tameng Kapten Amerikanya. Wih, ini ada kayak. Kemudian di sini di bagian kainnya nanti kita akan buat dia bergerak gitu ya. Kemudian ditambahkan di bagian ini orang yang bapak-bapak ini, 1, 2, 3. Kemudian tambahkan lagi sini ya. Oke, seperti itu. Tambah lagi 1 di sini. Nah, oke, semuanya sudah kita buat puppet pin toolnya ya. Kita akan siap animasikan. Kita gerakkan mulai dari sini sampai ke 0 ya. Kita akan puppetnya kita akan gerakkan sedikit-sedikit. Oke, seperti ini. Kemudian ini maju. Oke, kemudian sama. Sorry, yang bergerak yang ini aja. Oke, kemudian si Pak Tua ini akan saya buat agak bungkuk dia ya. Tekan shift, kita tekan seperti ini. Kemudian yang ini juga sama. Ini juga sama. Oke, maka kalau kita preview jadinya seperti ini. Oke, kita preview, kita play. Oh iya, yang bawah tadi belum ya. Masih kurang yang ini di bagian karakternya tadi. Ini belum kita gerakkan ya. Sorry. Ini tadi berada kita kasih di sini. Kita gerakkan naik ini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Masih terlalu berat.
Semoga tidak ngehang. Oke. Oke, tambahkan seperti ini. Sudah. Ya, oke, sudah jadi ya. Sekarang tinggal kita nyalakan, kita matikan di bagian ini solonya. Oke, di bagian solonya kita matikan dan bisa dilihat ini hasilnya belum jadi ya, masih kita belum mainkan kamera dan 3D layernya, tapi secara animasi dia udah jadi ya. Oh, sudah ada pergerakan majunya gitu ya, walaupun agak seret framenya. Oke, gerak ya, gerak tapi super slow mo. Oke, next. Nah, setelah semuanya seperti ini, kita akan tambahkan kamera. Kita akan tambahkan kamera baru. Kita beli kamera baru ya. Kita klik kanan, new, kemudian di sini ada kamera. Di sini kita settingannya seperti ini kameranya. Oke, kita pakai lensanya, front size-nya bisa milih mau pakai 19, 20, 50 ya, zoomnya berapa gitu ya. Ini bisa coba kalau kita ganti dengan film apa size-nya yang lebih besar, contoh 35 mili, mungkin bisa aja semuanya bisa terjadi di sini. Oke, kemudian di pengaturan kamera di sini ada yang namanya depth of field. Depth of field kita nyalakan. Kemudian di sini ada focus distance. Contoh kita ubah ke 500. Nah, seperti ini. Bisa dilihat nih focus distance ya ini ya. Ini ada ini bisa diperhatikan nih. Nah, ini fokus distance-nya ini, kalau dia semakin meninggalkan meninggalkan objek yang paling depan, maka dia akan semakin memberikan ketajaman ya terhadap objek setelahnya, tapi akan memberikan efek blur pada objek yang ditinggalkan. Contoh fokus distance-nya saya buat di sini dulu ya, seperti ini. Oke, saya fokuskan terhadap debrisnya. Saya kunci fokus distance-nya, kemudian aperture-nya mungkin saya kurangi aja deh, supaya blurnya nggak terlalu blurry banget gitu ya. Saya pakai 71 aja. Coba kita setting lagi ya, biar blurnya mungkin angka 60 kali ya. Oke, segini aja. Kemudian blurnya tetap 100%. Nah, ini akan kita arahkan, kombinasikan dengan posisi dari kameranya ya. Kita ubah di sini. Pada detik ke-1, saya pengen kameranya itu maju ya. Kameranya itu maju. Berarti posisi kameranya maju itu berarti berada di sini nih. Oke, sorry. Maju, tetapi fokusnya ini nanti akan mulai berpindah ke bagian objeknya. Maka yang kita ubah di sini adalah fokus distance-nya ke arah ini, yang nomor berapa tadi ya, lupa ya, kayaknya yang ini deh. Nah ya, kayaknya yang ini. Oke, kita dekatkan di sini. Nah, maka nanti hasilnya bisa kita geser untuk posisinya ya, posisinya seperti ini. Mungkin smooth banget gitu ya, perlahan halus gitu ya. Kerasa nggak ya? Coba kita coba ya. Kita coba hasilnya. Coba kita play di sini. Semoga. Nah ini ya.
bisa dilihat nih saat mungkin di Google Meet agak patah-patah gitu ya, tapi di aslinya itu benar-benar smooth gitu ya, benar-benar mulus ya pergerakannya, dan blur dari kameranya pun juga terkesan oke gitu ya, mengenal kayak ada efek 3D-nya. Nah, itulah fungsi dari parallax yang kita memanfaatkan Puppet pintul untuk membuat sebuah efek gerakan objek 2 dimensi, dan kita menambahkan kamera di sini gitu ya, kamera, kemudian kita gerakkan kameranya dan kita buat 3D layer, maka hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih telah menonton tutorial ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye bye.